Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, di sini hadir semua. Hadir Bu. Hadir. Bu. Oke, hadir semua ya. Tapi ada yang berdua-berdua ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Rifai Hamzah kameranya tadi mati ya. Tadi sudah izin ya ke Bu Rita. Silahkan aja, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai psikologi perkembangan anak ya. Dan hari ini kita di pertemuan yang keenam. Nah, oke. Kita lihat di sini sebentar. Nah, terlihat ya di sini ya. Di foto ini kira-kira apa yang terjadi pada foto ini? Apa yang bisa kalian lihat dari foto ini? Coba. Mungkin Alivia atau Alia atau Venesia silahkan. Yang terjadi di foto ini yang terlihat kira-kira apa? Ibu menyayangi anaknya, Bu. Oke, ibu menyayangi anaknya. Ada lagi? Oke, kalian bisa nggak ngelihat? Ya, silahkan. Ini Bu, dengan apa? Kebutuhan khusus gitu ya, Bu. Nah, Mukanya betul. kayak apa? Ya, betul sekali ya, Alivia ya. Jadi um, terlihat ya di sini ya, kalau dari segi mukanya nih gitu ya, itu tampak terlihat berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau dibandingkan gitu ya, dibandingkan dengan anak yang normal pada umumnya gitu ya, yang reguler. Nah, ini kelihatan ya bahwa dari jarak matanya gitu ya, dari bentuk hidungnya gitu ya, itu sudah terlihat berbeda gitu ya. Nah, jadi ini anak yang mengidap Down syndrome seperti itu. Jadi memang berkebutuhan khusus, tepat sekali. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya menyebabkan anak itu punya kelainan gitu ya? Salah satunya adalah Down syndrome. Nah, kita belajar mengenai teralogi dan risiko dalam perkembangan prenatal gitu ya. Nah, apa itu teralogi? Mungkin kalian juga baru pertama kali ya mendengarkan kata teralogi gitu ya. Mungkin di sebelumnya kalian belum pernah tuh dengar apa sih teralogi gitu ya. Nah, teralogi adalah sebuah ilmu gitu ya, sebuah ilmu yang mempelajari tentang teratogen. Nah, teratogen itu apa? Teratogen itu adalah ini, unsur yang berpotensi mengakibatkan kelainan kelahiran atau secara negatif menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Orang baru melahirkan dan anaknya punya kelainan nih gitu ya. Nah, yang menyebabkan adalah si teratogen ini gitu ya, unsur-unsur yang berpotensi mengakibatkan kelainan kelahiran atau secara negatif perubahan kognitif dan perilaku gitu. Nah, penyebab umumnya apa? Ada banyak sekali ya sebenarnya ya. Yang pertama dosis obat gitu ya. Jadi ketika hamil contohnya ibu harusnya misalnya gitu ya, misalnya harusnya mengkonsumsi vitamin A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, tapi ternyata dosisnya tidak sesuai gitu ya, atau malah yang harusnya seorang ibu itu tidak mengkonsumsi obat apa gitu ya, obat tertentu, tapi ternyata karena ketidaktahuannya mengkonsumsi obat tersebut gitu ya. Nah, itu juga bisa ya berdampak ke kelainan janin gitu ya, atau kelainan pada anak. Nah, yang selanjutnya ada kerentanan genetik. Jadi di sini dari segi genetiknya saja sudah ada keturunan gitu. Nah, contohnya kalau yang tadi Down syndrome berarti misalnya di keluarganya yang lain gitu ya, kita runut ke keturunannya di atas-atasnya ternyata ada
genetik Down syndrome misalkan gitu ya, sehingga ada kelainan pada kromosomnya berlebih. Nah, akhirnya menyebabkan Down syndrome. Lalu yang selanjutnya ada durasi paparan. Di sini ada radiasi, ada pestisida, bahan kimia, limbah dan polutan gitu ya. Jadi ketika misalnya ibu hamil nih gitu ya, makanya ibu hamil itu harus hati-hati sekali gitu ya dalam mengkonsumsi sesuatu. Contohnya kalau misalnya kita makan lalapan, lalapan kira-kira sehat nggak? Kira-kira gimana? Lalapan sehat nggak? Sehat. Sehat ya. Sehat, Ibu. Sehat. Nah, tapi kalau misalnya untuk ibu hamil gitu ya, misalkan lalapannya itu kan itu lalapan itu sayur mentah ya, biasanya ya timun mentah, selada mentah dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata tidak dicuci bersih tuh gitu ya, karena makan di pinggir jalan, kita tidak tahu dia tidak dicuci bersih. Nah, ternyata masih ada pestisidanya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan hidrosepalus gitu ya, dan juga mungkin kelainan yang lain seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada bahan kimia gitu ya, contohnya skincare. Nah, jadi ibu hamil juga harus berhati-hati dalam menggunakan skincare gitu ya, karena tidak semua skincare itu aman untuk ibu hamil. Radiasi juga ya, jadi HP, misalnya HP-nya terlalu lama gitu ya, terkena paparan, atau misalnya biasanya scan X-ray itu gitu ya, X-ray juga harus berhati-hati kalau sama ibu hamil. Lalu ada limbah, polutan gitu ya, jadi asap rokok, asap motor gitu ya. Nah, itu juga harus berhati-hati karena bisa menyebabkan kelainan pada janin atau anak. Nah, kita lihat di sini ya, di sini ada gambar gitu ya. Jadi ketika ibu sedang hamil nih, kita lihat di sini di kehamilan yang minggu keberapa gitu ya. Ini contoh bentuk janinnya di usia minggu kesekian gitu ya. Dari minggu awal kehamilan sampai minggu akhir kehamilan. Nah, ini bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, kita perbesar, itu nanti kelihatan tuh masa-masa yang rentan gitu ya untuk ibu hamil dan juga anaknya gitu ya. Jadi misalnya contohnya nih di minggu trimester awal gitu ya. Nah, ini sangat rentan sekali ya. Jadi hampir semuanya merah di sini gitu ya. Kalau kita lihat di sini misalnya jantungnya nih gitu ya, dari hatinya, oh ini rentan sekali gitu ya, sehingga di awal kehamilan harus dijaga betul gitu ya, gizinya dan lain sebagainya gitu ya, karena rentan di bagian misalnya ini ada hati, ada sistem sentral nervus gitu ya, ada telinga juga, ada ginjal gitu ya, ada mata, ada paru-paru gitu ya, dan lain sebagainya. Ini hampir rentan semua gitu ya di awal kehamilan. Sehingga di awal kehamilan memang ibu hamil itu benar-benar harus hati-hati sekali dalam mengkonsumsi sesuatu, nggak boleh capek-capek gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di trimester kedua gitu ya, ini juga masih ada yang rentan, masih ada yang dia sudah mulai aman gitu ya. Mulai amannya contohnya pada gigi, itu udah mulai aman gitu ya. Terus juga di bagian mata itu sudah mulai aman gitu ya perkembangannya gitu ya. Tapi rata-rata masih rentan juga gitu ya. Nah, yang sudah mulai aman itu memasuki mendekati lahir gitu. Nah, udah mendekati lahir udah nih, udah mulai aman gitu ya, sudah yang rentan-rentannya sudah lewat gitu ya ibaratnya, karena sudah terbentuk secara sempurna, tinggal menunggu lahir aja gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian hamil gitu ya, atau mungkin ada saudara yang hamil, hati-hati sekali gitu ya, sampai mendekati kelahiran aja masih ada yang rentan yang harus dijaga seperti itu. Nah, di sini apa aja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal gitu ya. Jadi penyakit kesehatan ibu gitu ya, penyakit yang diderita ibu hamil itu akan mempengaruhi perkembangan masa prenatal gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu sedang demam aja gitu ya, itu langsung diperiksakan aja langsung ke dokter gitu ya, karena ibu hamil itu obatnya nggak bisa main-main gitu, nggak bisa asal minum panadol gitu ya, anggaplah gitu ya, karena bisa jadi itu akan menghambat perkembangan bayi gitu yang di kandungannya gitu ya. Nah, contohnya di sini ibu yang terkena campak rubella gitu ya, ketika hamil gitu ya, ketika hamil gitu, untuk menjaga kesehatan, makanya kan kalau ibu hamil
nggak boleh capek-capek gitu ya, harus makan yang benar dan lain sebagainya, karena yaitu kalau misalnya sakit itu bisa berpengaruh ke bayi yang ada di kandungannya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu bisa buta, bisa tuli, kelainan jantung, kerusakan saraf, keterbelakangan mental, dan juga emosional. Ya, jadi hati-hati sekali dalam menjaga kesehatan gitu ya ketika hamil. Nah, terus gizi ibu gitu ya. Nah, gizi ibu pada masa prenatal itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Nah, perkembangan janin bergantung pada gizi ibu yang diperoleh melalui darah. Karena kan janin itu kan makannya gitu ya, ibaratnya ya, makannya itu kan lewat darahnya ibu. Jadi apa yang dikonsumsi ibu itu akan dikonsumsi juga pada bayi gitu ya. Jadi nggak bisa main-main. Misalnya minum minuman soda gitu ya. Nah itu kan nggak bagus ya gitu ya. Untuk kesehatan kita yang tidak sedang hamil aja nggak bagus, apalagi ketika hamil gitu ya, karena ada bayinya di situ. Sehingga ibu hamil harus memiliki gizi yang cukup seperti protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat. Nah, ibu yang kekurangan gizi gitu ya, makanya ibu harus gizinya lengkap gitu ya, itu bisa melahirkan anak yang cacat gitu ya. Jadi nggak bisa kalau makannya itu makan yang fast food mulu gitu ya, yang mecin-mecin mulu gitu ya. Mungkin sesekali boleh, tapi diimbangi dengan misalnya sayuran, buah-buahan gitu ya, gizi-gizi yang lain. Makanya kalau di Indonesia biasanya diberikan vitamin gitu ya untuk ibu hamil gitu. Kalau di luar negeri mungkin tidak pakai itu ya, tidak dikasih vitamin juga nggak apa-apa gitu, karena memang makanan yang dikonsumsi itu sangat bergizi gitu. Contohnya di Jepang gitu, biasanya di Jepang nggak makan vitamin lagi gitu ya, karena emang udah sangat bergizi gitu ya. Sementara kalau di Indonesia kan memang makanannya kan ya apa coba ya, seblak gitu ya, yang mecin-mecin, yang nggak ada gizinya gitu ibaratnya. Nah, penggunaan bahan kimia di sini juga berpengaruh ya. Contohnya rokok, alkohol, dan obat-obatan. Nah, kalau alkohol ini bisa menyebabkan fetal alcohol syndrome gitu ya. Jadi lahirnya tidak normal, bentuk wajahnya tidak normal gitu ya. Hati dan limpanya juga tidak berfungsi normal, terus juga rentan. Bayinya ketika lahir itu udah depresi gitu ya. Jadi ada depresi itu kan sebenarnya kelainan pada otak ya sebenarnya ya. Ada kelainan hormon gitu ya di otak, sehingga hormon stresnya itu lebih tinggi daripada hormon lainnya gitu. Sementara kalau kita yang normal, hormon stresnya tuh ya seimbang aja dengan hormon yang lain gitu. Nah, itu jadi rentan depresi juga dan juga rentan kecemasan gitu. Jadi depresi dan cemas ini bisa dari lahir ya, bukan hanya karena tugas kuliahnya terlalu banyak makanya cemas gitu ya dan lain sebagainya, enggak, tapi bisa dari lahir juga. Nah, contoh yang lainnya adalah nikotin gitu ya. Di sini ada bisa menyebabkan kematian janin, kelahiran dengan berat badan yang tidak normal, masalah pernapasan gitu ya, terus juga language dan cognitive delays gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar speech delay gitu ya. Jadi di usia 2 tahun dia belum bisa ngomong apa-apa, masih A I U E O doang gitu ya, masih apa namanya? Babbling doang gitu ya. Babbling itu kayak cuman nanya itu doang gitu ya, jadi nggak ada omongan kata-kata yang diucapkan. Nah itu bisa disebabkan oleh nikotin gitu ya. Nah terus juga ada risiko kanker dan juga tumor otak gitu. Jadi ibu hamil jangan merokok dan juga jangan sampai deket-deket orang yang merokok seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kokain. Nah, kokain juga bisa menyebabkan kelahiran fisik dengan tidak normal, motor delays. Motor delays itu dia yang harusnya dia bisa lompat nih, udah bisa lompat nih anak nih usia segini gitu ya, dia belum bisa lompat. Yang harusnya udah bisa lari, dia belum bisa lari gitu ya. Nah, itu contohnya. Ketidaklancaran dalam proses info gitu ya. Jadi lambat gitu ya dalam mendapatkan info, dalam mencerna info yang ada. Attention problems, contohnya ADHD gitu ya. Jadi dia nggak bisa fokus itu dengan rentang yang lama gitu ya, dan juga permasalahan pendengaran. Lalu yang contoh yang selanjutnya ada marijuana. Marijuana juga bisa menyebabkan ADHD tadi, attention problems gitu ya. Bentuk fisik lebih kecil daripada umumnya dan juga permasalahan dalam memori dan pembelajaran gitu. Nah, di sini ada kuis ya, coba ya kita coba ya.
Ini kuisnya untuk mengecek ya apakah kalian apa namanya bisa paham atau tidak. Goblok. Nah, di bawah ini dapat mempengaruhi kelainan pada janin kecuali A. Gizi pada ibu hamil, B. Ibu hamil yang pergi ke pasar, C. Paparan radiasi, D. Paparan asap rokok. Yang mana kira-kira? B. Ibu hamil. Tuh, soalnya ada mitos katanya kalau ibu hamil jangan pergi ke pasar, itu mitos ya. Faktor berikut yang tidak berpengaruh pada kesehatan ibu hamil adalah A. Stres yang dialami ibu, jarak ke rumah sakit, C. Usia ibu hamil, dan D. Pola makan ibu yang tidak berpengaruh. B. Nah, ya, kita coba. Tuh, ya. Jarak kan nggak masalah jarak. Hal yang perlu dilakukan ibu hamil agar janin sehat dan minim kelainan. A. Menghindari olahraga sama sekali. B. Menjaga pola makan sehat dan rutin pemeriksaan kehamilan. C. Mengkonsumsi makanan cepat saji. D. Tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sama sekali. Kira-kira yang Nah, apa saja penyebab janin memiliki kelainan Down syndrome? Nah, yang pertama, penyebab janin memiliki kelainan Down syndrome itu adanya salinan kromosom 21, jadi kromosomnya berlebih tadi ya. Terus infeksi virus, paparan radiasi yang tinggi, atau D, kekurangan nutrisi selama kehamilan. Kira-kira yang mana? Yang A ya, tadi Bu Dita udah bilang ya, kelebihan kromosom. Ya. Yang terakhir, apa yang menyebabkan anak memiliki sindrom autisme? A. Kekurangan vitamin D pada ibu hamil. B. Paparan radiasi. C. Mengkonsumsi makanan pedas. D. Kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Belum Bu Dita bahas nih, tapi kira-kira kalian ada yang tahu nggak? B nggak bu. B apa D? B. Oke, yang D ya jawabannya ya. Jadi kalau autisme itu biasanya dari faktor genetik gitu ya. Jadi ada genetik dari keluarga. Abi kan cuma sekarang anak komik ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan. Boleh Alia, boleh Venesia. Kesimpulannya apa? Kalau menurut saya, anak yang berkebutuhan khusus ini itu memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda lainnya, Bu. Oke, ya betul ya. Nah, benar. Jadi kesimpulannya bisa yang tadi yang disampaikan gitu ya dari mahasiswa tadi. Nah, terus juga kesimpulannya juga yang penting adalah ketika ibu hamil gitu ya, walaupun anak itu belum lahir gitu ya, masih di dalam kandungan itu tetap harus dijaga sekali gitu ya, baik dari ibunya gitu ya, atau mungkin dari gizinya gitu ya, dari kesehatan mentalnya gitu ya, karena kesehatan mental ibu juga akan berpengaruh ke anak juga gitu. Kalau ibunya cemas, biasanya anaknya juga akan cemas seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Insya Allah paham ibu. Oke, jelas ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kita akan bahas materi ini di pertemuan yang selanjutnya, gitu ya, mengenai masa prenatal dan juga masa bayi ketika lahir, gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mari kita ucapkan bersama-sama, Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa presensi ya di 5. Kalau begitu, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silahkan boleh live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.